Salah satu rahasia orang menjadi kaya dan makmur adalah karena satu kebiasaan yang sudah dilupakan oleh banyak orang, yaitu adalah menabung. Menabung ini memang membosankan, nggak asik, nggak kekinian. Tapi punya dan beli barang baru itu adalah sesuatu yang keren dan asik. Apalagi sekarang dipropagandakan dengan cicilan 0%, pinjaman online yang sekali klik bisa cair, dan masih banyak lagi. Mengapa menabung ini nggak dipropagandakan? Karena menabung ini nggak memberikan keuntungan apapun untuk perusahaan dan ekonomi. Karena kalau semua orang menjadi menabung, kita menjadi lebih tidak konsumtif, akan banyak sekali perusahaan yang bangkrut, dan roda ekonomi akan berhenti berputar. Tapi ya sudah, biar teman-teman lain aja yang tetap konsumtif, biar teman-teman yang lain aja yang dikejar-kejar oleh pinjol. Kalau teman-teman mau punya kehidupan yang makmur, fulfill, dan bebas dari rasa khawatir, kita harus mulai menabung dari sekarang. Kita harus mulai membiasakan diri untuk menabung. Buat kamu yang mau berkomitmen untuk menabung, kamu bisa ketikkan, saya adalah orang kaya di masa depan karena menabung. Semua kebiasaan dimulai dari action kecil. Makanya, saya akan memberikan waktu selama 10 detik untuk teman-teman tulis di kolom komentar. Kita mulai dari tabungan yang pertama, yaitu adalah tabungan dana darurat. Tabungan dana darurat berfungsi bila terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan, semisal kita di PHK, atau ada hal lain yang ternyata membuat pendapatan kita menurun drastis. Pandemi COVID-19 yang terjadi di tahun 2020 membuktikan bahwa sangat sedikit sekali orang yang mempunyai tabungan dana darurat. Jangankan untuk beberapa bulan tanpa penghasilan, di akhir bulan saja, banyak orang yang sudah nggak punya lagi dana yang tersisa di kantongnya. Nah, ini adalah pelajaran untuk kita semua, bahwa nggak selamanya langit itu cerah. Setiap pesta pasti berakhir, makanya kita harus sedia payung sebelum hujan. Baik tidak, kita harus punya tabungan dana darurat selama 3 bulan. Jadi, bila suatu hari nanti kita nggak berpenghasilan selama 3 bulan, karena satu dan lain hal, kita nggak khawatir, karena kita bisa mengambil dari tabungan dana darurat. Tabungan dana darurat ini mestinya sudah mulai dipersiapkan ketika baru pertama kali bekerja, atau bisa juga ditabung dari bonus dan THR yang kita dapatkan. Saran saya, taruhlah di rekening yang susah untuk disentuh. Kalau perlu jangan buat kartu ATM, atau bisa juga kita lupakan dalam bentuk deposito atau emas agar bebas dari inflasi. Oh iya, dana darurat nggak dibuat untuk berbisnis, beli saham, properti, atau bahkan kegiatan konsumtif lainnya. Simpan di tempat yang aman dan liquid, bisa dicairkan kapanpun. Tabungan yang kedua adalah tabungan kesehatan. Sama seperti namanya, tabungan kesehatan kita gunakan pada saat ternyata kita harus menghadapi masalah kesehatan. Mudahnya, kamu bisa menggunakan BPJS ataupun asuransi kesehatan. Tapi kalau saya pribadi, saya memilih nggak menggunakan asuransi kesehatan. Tapi ini adalah opini pribadi. Bukannya asuransi kesehatan itu nggak perlu atau nggak penting. Bahkan asuransi kesehatan itu sangat perlu dan sangat penting. Tapi saya punya cara dan strategi lain untuk membuat asuransi kesehatan saya sendiri. Jadi sedikit tentang cara saya menabung asuransi kesehatan. Yang pertama, menjaga kesehatan dan olahraga rutin. Yang kedua, menjaga pola makan sehat. Menghindari makanan yang berlemak tinggi, tinggi karbohidrat, fast food, minuman bergula, dan lain-lain. Yang ketiga, menabung sesuai dengan premi asuransi saya dulu di instrumen investasi yang aman atau yang kita pahami. Jadi hitung-hitungannya begini. Dulu premi asuransi saya dan istri sebesar 1,3 juta rupiah. Selama 20 tahun, apabila saya terus membayar premi asuransi saya, maka saya akan kehilangan uang sebesar 720 juta rupiahan kalau saya tidak sakit. Setelah berpikir cukup lama, akhirnya saya putuskan menabung asuransi kesehatan saya sendiri. Karena
dalam waktu dekat ini, saya yakin 100% saya nggak akan sakit keras atau bahkan sakit yang membutuhkan dana ratusan juta. Di mana kita bisa mendapatkan imbal hasil minimal 7,5%, banyak sekali kita bisa menaruh pada saham blue chips seperti BCA atau BRI, reksadana equity dan lain-lain. Yang pasti bukan properti, karena tabungan kesehatan ini harus bisa kita cairkan sewaktu-waktu. Sementara untuk menjual properti kita pasti membutuhkan waktu. Tabungan yang ketiga adalah tabungan pendidikan. Mungkin teman-teman sudah tahu kalau biaya pendidikan ini makin lama makin mahal. Dan nggak ada salahnya kalau kita menabung untuk pendidikan anak-anak kita di masa depan. Karena pendidikan makin mahal, jadi teman-teman yang mau menambah anak harus berpikir 2 kali sebelum memutuskan menambah buah hati. Karena kalau nggak direncanakan dengan baik, hidup kita malah dihabiskan dengan membiayai anak, dan kita kehilangan kesempatan untuk menikmati kehidupan terbaik di dunia ini. Yang keempat adalah tabungan impian. Ya, kita semua pasti punya impian. Tanpa impian, hidup kita akan menjadi terasa hampa. Sebenarnya, saya ini adalah orang yang cukup simpel. Saya nggak punya keinginan untuk menumpuk aset triliunan di bumi. Nggak punya keinginan untuk tinggal di rumah seluas 15.000 meter. Nggak punya impian punya rumah yang ada kolam renang atau ada helipadnya. Buru-buru kolam renang, berenang aja saya nggak bisa. Bukannya saya nggak punya kemampuan untuk memiliki itu semua, tapi saya nggak perlu banget kok semuanya itu. Juga kalau saya komit untuk mempunyai semuanya itu, harga yang harus saya bayar itu terlalu mahal, dan ujungnya nggak ekologis buat saya. Impian saya suatu hari nanti, saya bisa pergi berkeliling dunia, melihat ciptaan Tuhan yang sangat indah, karena saya hanya sekali saja di bumi, saya nggak mau melewatkannya. Di satu sisi, saya juga ingin mempunyai passive income untuk bisa membayar semua biaya hidup saya. Kalau kamu, apa impian? Tulis di kolom komentar ya. Yang kelima adalah tabungan hari tua dan warisan. Jangan sampai pada saat kita tua nanti, kita malah merepotkan anak-anak kita. Hanya karena kita nggak disiplin pada saat muda, atau karena lupa kalau kita bisa tua. Bukannya memberikan mereka kehidupan yang lebih layak, tapi malah menjadikan mereka sandwich generation. Generasi yang ditekan oleh generasi yang di atas dan generasi di bawahnya. Karena teman-teman sudah menonton hingga akhir, saya akan memberikan gak hanya 1 bonus, tapi 2 bonus sekaligus. Tabungan yang keenam adalah tabungan kebaikan. Saya yakin ada malaikat yang mencatat semua kebaikan yang kita lakukan. Tabungan kebaikan ibarat memberikan kita pelumas untuk berkat-berkat kita di masa depan. Meskipun begitu, kita nggak boleh pamrih dan mengharapkan timbal balik atas kebaikan yang kita lakukan. Kalau kita pamrih, berarti kita nggak tulus. Tapi yakinlah kebaikan kita ini dicatat, yang mungkin akan dibalas oleh orang lain suatu hari nanti, saat kita membutuhkan. Ingat, hukum tabur tuai dan karma itu hukum yang tetap ada sejak dunia diciptakan hingga hari ini. Kita menuai apa yang kita tabur. Kalau kita nggak pernah menabur kebaikan, apa yang mau kita tuai? Yang ketujuh, tabungan rumah masa depan. Ya, ini bukan tabungan rumah kita di bumi, tapi tabungan untuk rumah kita setelah kita meninggalkan bumi. Mau gak mau, sehebat apapun orang itu, sekaya apapun orang itu, ia pasti akan meninggalkan dunia ini. Jadi kita bisa mulai menabung di tabungan rumah masa depan kita, rumah yang kita tempati setelah kehidupan kita di dunia ini berakhir. Mungkin saya nggak bisa berbicara banyak di sini, tapi satu yang pasti, kehidupan kita di dunia ini hanya sementara dan berlangsung sangat cepat. Itu dia 7 tabungan yang harus kamu punya. Saat ini kamu sudah punya tabungan yang mana saja? Silahkan isi kolom komen di bawah. Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol lonceng. Kalau kamu merasa terbantu dengan channel ini, jangan disimpan sendiri. Silahkan tekan tombol share, jadi teman-teman dan saudara yang lain bisa ikut menontonnya.